Salam Pramuka. Sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961, sebagai wujud semangat bersatu para pramuka Indonesia, namun jauh sebelum dengan rentang waktu yang sangat panjang ke belakang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tokoh-tokoh kepanduan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, dan dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Keberadaan Pandu Rakyat Indonesia selanjutnya diperkuat oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93/Bahagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda-pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar pimpinan ketentaraan pada masa itu, diantaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman, pernah berkiprah di dunia kepanduan. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Pada situasi itu, Menteri PP dan K mencabut surat keputusan nomor 93/Bahagian A tanggal 1 Februari 1947 dan menggantinya dengan SK Menteri PP dan K nomor 2344/Kap tertanggal 6 September 1951. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali untuk melakukan aktivitas kepanduan. Hasrat untuk bersatu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tetap ada, sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia pada waktu itu. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya,
Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Masih dalam bulan April itu juga, keluar keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka dengan penambahan satu anggota, yaitu Menteri Sosial Mulyadi Joyo Martono. Mei 1961, terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah keputusan Presiden nomor 238 turun, wakil-wakil organisasi kepanduan di Indonesia meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh. Untuk Kuarnas, ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuarnari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX seusai Presiden melantik anggota MAPINAS, Kuarnas, dan Kuarnari pada apel besar pertama yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa juga diadakan di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota. Dalam kurun waktu 50 tahun Gerakan Pramuka Indonesia, jabatan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah silih berganti dipercayakan kepada putra-putra terbaik bangsa ini. Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX,
Haji Muhammad Sarbini, Haji Masyudi, Haji Himawan Sutanto, Haji Ahmad Rifai Harahap, sampai kepada Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPH. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan untuk kaum muda yang dilaksanakan di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menantang. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kaum muda, menanam rasa cinta tanah air, dan meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga kaum muda kita siap menjadi warga negara yang baik dan menjadi calon pemimpin yang andal pada masa depan. Pada akhir-akhir ini kita tahu masalah generasi muda makin lama makin serius. Kita lihat di mana-mana banyak perkelahian, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan antara lain kuatnya gerakan Pramuka. Sesuai dengan visi dan misinya, Gerakan Pramuka bukan saja dapat mengatasi pelbagai masalah dan tantangan generasi muda, tapi juga telah membentuk watak, kepribadian, dan pekerti generasi yang handal sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, antara lain Pesta Siaga, di mana anggota Pramuka Siaga mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga Dharma Wisata, pentas seni budaya, karnaval, pemberian pengetahuan bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru Pramuka Penggalang di bidang manajerial dan kepemimpinan melalui Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru. Pertemuan Pramuka Penggalang untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah secara bersama sebagai pengenalan demokratisasi dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para pramuka penggalang di masa yang akan datang melalui Forum Penggalang. Peta, kompas, dan survival bagi pramuka. Kegiatan lomba tingkat atau LT dalam bentuk perkemahan yang mempertandingkan sejumlah keterampilan yang telah diperoleh pramuka penggalang melalui berbagai pelatihan. LT ini sekaligus merupakan ajang evaluasi prestasi pramuka penggalang. Jambore, perkemahan besar pramuka penggalang bertujuan memupuk rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan, dan perdamaian, membina dan mengembangkan sikap teguh, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab, membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta membangun rasa cinta terhadap alam.